Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dalam video minggu lalu, kalian telah mempelajari tentang pengertian dan tujuan teks fabel, ciri-ciri teks fabel, jenis-jenis teks fabel. Kali ini kalian akan belajar tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel. Struktur merupakan suatu rangkaian yang terdapat pada sebuah teks. Seperti teks-teks yang lainnya, teks fabel memiliki struktur tersendiri. Fabel dimulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir, koda. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal pada sebuah cerita. Bagian ini berisikan sebuah pengenalan cerita fabel, seperti pengenalan tokoh, pengenalan tema, dan pengenalan latar. Contohnya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, di sini dimulai dari orientasi pengenalan. Pengenalan apakah? Kalau disebutkan dikisahkan pada suatu hari yang cerah. Pengenalan latar. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Contoh komplikasi. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jeleknya nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong. Nah, disinilah contoh komplikasi, yaitu munculnya suatu permasalahan. Permasalahannya adalah sang semut selalu mengejek sang kepompong. Nah, sang semut menganggap dirinya merasa binatang yang paling hebat. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami ataupun yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita fabel. Contoh dari resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya.
Nah, resolusi bagian ini adalah penyelesaiannya, yaitu sang kepompong yang sudah berubah menjadi kupu-kupu tetap membantu semut yang dulunya pernah mengejek si kepompong. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Nah, koda biasanya bentuknya tertulis atau tidak tertulis. Maksud dari tertulis berarti nanti amanat atau pesannya itu ditulis di bagian akhir. Jika kodenya tidak tertulis, berarti kita sebagai pembaca bisa menyimpulkan tersendiri nilai apa yang bisa kita ambil. Begitu ya. Contoh dari koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, kodanya, pesannya adalah kita tidak boleh menghina makhluk ciptaan Tuhan. Biasanya koda memiliki ciri kata akhirnya, setelahnya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dari video kali ini kalian telah belajar tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel terdiri dari orientasi, yaitu pengenalan tokoh atau latar, komplikasi yaitu permasalahan, resolusi yaitu penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah koda yaitu amanat atau pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.